sektor layanan publik kita kan disorot. Ya. Disorot oleh berbagai adik-adik, berbagai media. Apakah pelayanan malam itu tidak membebani masyarakat yang harus datang langsung ke kantor camat misalnya? Ya, kira-kira apa tujuannya pemerintah kecamatan ini ingin langsung bertemu dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan? Bisa ya sampaikan bahwa kami di kecamatan tidak ada Pak Pungli. Iya betul. Di kecamatan mengurus rakyat datang tidak ada pungli-pungli. Bahkan sampai ke bawah sudah sampaikan desa Jangki ada pungli-pungli mulai dari permukaan tanah dan lain-lain lah. Begini, ini anak-anak muda kita kan kadang salah langkah. Karena ada ruangnya. Ya, betul. Tapi kalau kita beri ruang kan ada waktu untuk salah langkah. Jadi disiapkan sarana olahraganya, difasilitasi kegiatannya kan. Kalau kita memang tidak memberikan dukungan dengan itu tadi memberikan ruang, taruhlah di olahraga sini apa, dia akan semakin jauh terpuruk dengan pengaruh gadget. Nah, ini pengaruh gadget yang sangat betul-betul merasuki pikiran negatif anak-anak muda kita. Jadi kami ingin Bapak Camat bagaimana memikirkan soal itu. Mudah-mudahan ke depannya ada disediakan ruang untuk anak-anak kita mulai dari SMP anak-anak pelajar ini mulai dari SMP ke SMA untuk ada kegiatan positifnya lah. Seperti apa sih perkembangan pajak Camat Herlan sejauh ini? Sensitif ini Pak. Jadi mungkin tidak salah ke depan ini sudah ada wacana-wacana, narasi-narasi yang ada di masyarakat bahwa ketika beliau pensiun dari camatnya, dari PSN-nya, dia mungkin bisa melaju ke legislatif. Selamat bergabung di obrolan hangat para pandita. Persembahan Bulukumba TV. Di sini, kita percaya inspirasi tidak punya batas, karena pelajaran bisa datang dari mana saja. Dari kisah kecil, perjalanan panjang, bahkan dari obrolan sederhana. Banyak yang merasa hebat namun enggan berbagi, tapi tamu kita kali ini berbeda. Ia hadir untuk menyalakan semangat lewat cerita nyata yang penuh makna. Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini saya sedang berada di rumah dinas, rumah jabatan Camat Herlang. Luar biasa penerimaan beliau. Saya bersama dengan pemimpin redaksi Jejak Tokoh Bung Edi Iswandi, dan di samping saya Bapak Camat Herlang. Gimana kabarnya, Bang? Ya, alhamdulillah Pak, di tengah kesibukan ini. banyak waktu. Saya dari Lapin 3 kemudian disibukkan dengan finisi. Ya, terima kasih atas penerimaannya nih Bang Camat. Ya, alhamdulillah. Sebagai tamu memang Pak harus dilayani. Oh begitu ya. Jadi pemimpin melayani. Iya, jadi kehadiran kami di sini guys dalam rangka program kami bersama dengan pemimpin redaksi Bung Edi Iswandi, yaitu dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November. Kami bersama dengan beberapa pembaca yang menelusuri tokoh yang layak dianggap sebagai pahlawan masa kini, yang menginspirasi, yang memberikan inovasinya untuk Kabupaten Bulukumba. Dan di tengah kesibukan beliau yang sementara ikut Lalpim, kami diterima di kediaman beliau. Ya, jadi sudah berapa hari ini Bang kembali dari Lalpim? Ya, 3 hari. Jadi 3 hari kita kembali, dan Senin saya masuk kantor, langsung disibukkan dengan kegiatan budaya Bulukumba, Festival Pinisi, dan kita akan terus ikuti sampai dengan puncaknya sebentar di Pantai Merpati. Jadi alhamdulillah di tengah kesibukan Allah masih memberikan kesehatan, umur yang panjang, utamanya fisik yang harus kuat.
Iya. Iya, jadi beliau ini Bung Edi selain sebagai pemimpin redaksi jejaktoko.com, beliau juga adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda Herlang. Iya. Mungkin ada pandangan Bung Edi terkait dengan Bancamat ini. Bagaimana Bung Edi melihat Bancamat ini kiprahnya sejauh ini? Ya, terima kasih Pak Arsenal. Menurut kami, selama kami kenal dengan beliau ini, beliau memang salah satu inovator, bukan saja di Kecamatan Herlang, tetapi di Kabupaten Bulukumba. Beliau ini sangat menginspirasi. Beliau punya ide-ide kreatif, mampu berbaur dengan masyarakat sampai masyarakat kecil ke bawah. Ini yang membuat kami dari redaksi memunculkan nama beliau di pahlawan saat ini, seperti itu Pak Arsenal. Iya, kita bicara soal pahlawan masa kini. Saya pengen dulu tanggapan Bancamat ini, seperti apa Abang melihat ini pahlawan masa kini ya dalam mengisi pembangunan khususnya di Kabupaten Bulukumba ini, Bang. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya bekerja kan tidak perlu kita ini bekerja dengan ketulusan, bekerja untuk Herlang, bekerja untuk Bulukumba. Karena prinsip saya bekerja itu adalah sebuah ketulusan dari hati untuk rakyat. Apalagi kami diberi amanah oleh Bapak Bupati menjadi camat di Herlang dengan berbagai tantangannya, dan perlahan kami lewati dengan bagus dengan konsep kolaborasi yang selalu kami kedepankan, Pak. Jadi kami di camat samping bekerja, kami juga menjalin komunikasi, kolaborasi dan kebersamaan di masyarakat. Dan yang kami utamakan adalah kepemimpinan Sipakatau, Sipakalakbir dan Sipakaingat. Ini yang selalu kami bangun sehingga saya memimpin Herlang ini, Pak, boleh dikata tidak ada halangan. Walaupun tantangannya ada, tapi kami semua lewati dengan baik. Dan terkait dengan apa yang kami diusulkan oleh berbagai kalangan, itu mungkin rakyat yang menilai. Karena kita ini bekerja, rakyat yang menilai, pimpinan yang menilai, kita cuma jalankan amanah. Betul. Amanah ke bawah, apa yang menjadi prioritas masyarakat kami di Herlang. Karena saya Herlang ini, Pak, cuma butuh sentuhan kemasyarakatan. Ini yang kami lakukan. Dan kalaupun ada usulan kami masuk di Hari Pahlawan sebagai pahlawan dengan program, itulah aksi nyata kami di lapangan dan rakyat dan media menilai. Saya kira begitu, panel. Sehingga pahlawan itu dari rakyat. Jadi kita ini bekerja bukan untuk menyedihkan kita ingin dipuja dan diberi penghargaan, tapi kalau rakyat yang mengusulkan, itulah namanya pahlawan rakyat ke pemimpinnya. Betul. Ya, saya kira begitu, panel. Ya, Bung Edi, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Camat, terkait program yang Bapak Camat tawarkan kepada masyarakat, termasuk ada program unggulan yang selama ini dilaksanakan di Kecamatan Herlang, itu yang Polwan ya. Yang Polwan, Bapak Camat mungkin bisa memberikan penjelasan bagaimana tentang Polwan itu. Jadi saya kira begini, kita ini kan pemimpin yang paling disentuh adalah bagaimana memberikan kepuasan rakyat. Nah, saya melihat selama ini sebelum saya di camat, sektor layanan publik kita kan disorot, disorot oleh berbagai adik-adik, berbagai media. Tapi setelah kami diberi amanah ini, kami pelan-pelan kami munculkan. Dan ini Pak Polwan lahir di saat saya menjadi sekjam. Waktu camat Andi ini, dan saat itu kita adalah juara 2 lomba inovasi daerah tingkat Kabupaten Bulukumba dan dapat penghargaan dari Bapak Bupati. Dan saat itu kita mempresentasikan ini Pak program di hadapan 3 dokter saat itu di Bapirida. Dan kita menjadi juara 2 juga tidak mudah. Nah, kenapa ini muncul Polwan? Karena kami melihat bahwa di Herlang ini 80% adalah petani dan nelayan. Saya cermati bahwa kenapa orang ke kantor camat ini
yang datang adalah rata-rata ASN. Iya. Kemana ini petani-petani kita dan nelayan kita? Makanya kami tangkap bahwa setelah kami ke lapangan, ke desa-desa, banyak yang sampaikan bahwa kalau bisa Pak Camat membuat Sekjam membuat program untuk melayani orang di malam hari, terutama dari orang-orang luar yang ke Herlang yang mengurus akte tanah dan lain. Itulah kami munculkan. Dan kami coba ada ruang ke Bapeda untuk ikut lomba. Kami coba merancang ini program. Dan ternyata memang bahwa 80% kita itu Pak banyak yang datang di malam hari. Di siang hari walaupun dalam suasana Covid mereka masih berbondong-bondong. Dan kita punya data bahwa di tahun 2024-25 ini angka pelayanan publik kita terus menanjak Pak di malam hari. Ya, berbagai sektor. Jadi utamanya bagi pelaku-pelaku di rumah sakit, petani kita nelayan yang mengurus akte tanah dan lain, itu Pak melakukan kegiatan kita di kantor camat. Yang kedua bahwa tujuan kita memang memberikan ruang kepada masyarakat kita yang tidak punya waktu di siang hari itu untuk datang di malam hari. Dan itu Pak itu muncul. Bahkan kita ini camat kadang turun ke bawah membantu orang yang butuh kebutuhan ODGG, kebutuhan lain-lain. Kalau dia orang tua langsung kita datang ke bawah untuk melayani. Jadi memang kita ini Pak fokus dengan pelayanan publik. Selain dengan sektor lain yang kita bangun, misalnya pendidikan, di bencana, di bedah rumah, perikanan, kan semua Pak berjalan dengan baik. Jadi memang Herlang tahun ini selain mendorong sektor unggulan di pelayanan publik, di sektor lain saya kira angka-angka anggaran yang masuk Pak luar biasa besarnya. Ya, dan kita terus melakukan komunikasi kolaborasi dengan pimpinan di daerah, kemudian para pimpinan OPD, bahkan bersama-sama juga Pak Dewan untuk sama-sama menjaga ini program yang lain selain Polwan, dan bahkan sampai ke tingkat provinsi juga kita coba pelan-pelan berkomunikasi. Ini Pak terus kita dorong ini Herlang. Jadi saya kira secara umum 2 tahun terakhir ini kita ya lumayan bagus lah untuk Herlang di berbagai sektor, terutama di sektor pelayanan publik. Makanya lahirlah ini Polwan, karena ini Polwan memberikan dampak kemudahan bagi rakyat untuk melakukan pengurusan administrasi. Saya kira begitu Pak. Ya, apakah terkait yang Bapak Camat jelaskan tadi, apakah pelayanan malam itu tidak membebani masyarakat yang harus datang langsung ke kantor camat misalnya? Ya, kira-kira apa tujuannya pemerintah kecamatan ini ingin langsung bertemu dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan? Iya, jadi kemarin memang kan kita punya tujuan Pak dan manfaat terkait dengan Polwan ini. Jadi kita punya tujuan itu ada 3. Jadi tujuan jangka pendek kita memang bagaimana agar ini program Pak bisa terwujud di 6 desa dan 2 kelurahan. Makanya hasil laping kami itu di milestone kami. Di bulan ini kami akan melakukan sosialisasi ke desa-desa. Semoga desa terbuka juga bahwa melayani rakyat kan bukan saya di siang hari. Di malam hari kita coba di desa-desa itu. Jadi Jangki mengatakan bahwa di desa tidak ada kebutuhan rakyat malam hari, itu banyak. Cuma orang belum buka. Jadi ke depan kita upayakan desa dibentuk, kemudian di desa juga ada namanya pos layanan malam, sehingga ini Pak Polwan bisa menjadi sebuah program pelayanan publik yang terbaik di Bulukumba. Kita coba dari Herlang. Dan kami yakin di Bulukumba kan belum ada Pak Kecamatan yang buka ini. Bahkan di kegiatan program jangka menengah kita ini, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa memberikan kita SK agar Polwan Pak menjadi bagian terbentuknya di 10 kecamatan. Herlang saya ini Pak agak sepi, tapi banyak orang yang terlayani di malam hari. Apalagi di kecamatan-kecamatan yang lalu-lalunya ramai, Ujung Loe misalnya, di kecamatan yang padat, Bulukumpa, Ujung Bulu, pasti banyak Pak yang ingin melakukan pelayanan malam. Dan tujuan jangka panjang kita tentu ini Pak Polwan bisa menjadi barometer di 10 kecamatan. Kenapa tidak Pak? Yang penting kita ketulusan. Karena orang berbicara anggaran, saya juga tidak punya berbicara anggaran di Herlang ini. Tidak ada. Tapi bagaimana kita mengajak dukungan teman-teman di kecamatan untuk ikut menjadi pelaku di malam hari. Nah, kemudian kita berbicara manfaatnya ini Polwan, saya kira secara internal, eksternal juga ada. Jadi kalau kita berbicara tentang internal, tentu saya inginkan Pak bahwa ini kita ingin menumbuhkan semangat inovasi di kalangan ASN. Jadi kalangan ASN, pejabat-pejabat kami harus
memunculkan satu inovasi selain dengan Polwan. Jadi biar bukan di inovasinya di pelayanan publik, tapi kita coba bahwa ASN sekarang, pemimpin sekarang harus lahir dengan kepemimpinan inovasi. Tinggalkan pola lama. Itu secara internal. Kemudian yang kedua tentu kita ingin ada solidaritas kebersamaan antara kami dengan jajaran pemerintahan di desa dan di kecamatan. Dan ini juga merupakan bagian peningkatan kinerja pegawai di malam hari. Jadi kita yang siap Pak, siap mental untuk menjadi pelayan di masyarakat. Ya. Kemudian secara internal ini juga mungkin menjadi bukti bahwa kami pemerintah selalu hadir dan siap di tengah rakyat tanpa ada batas Pak. Dan kedua, ini tentu juga kalau ada Polwan di Herlang dengan berbagai prestasi, ini juga meningkatkan reputasi kecamatan Herlang. Karena kemarin juga saya di Laping itu, di depan penguji itu mengapresiasi Pak Polwan. Dan salah satu pujiannya bahwa belum ada mungkin camat yang bekerja di luar jam kerja yang diatur. Dan betul, saya lakukan itu. Iya kan, kita diatur dengan ASN pulang pergi pagi, pergi jam 7.30, pulang jam 4. Kalau saya ini Pak malam masih melayani. Ya, jadi saya ini memang waktu saya banyak tersita di pemerintahan. Berarti Sabtu Minggu pun saya di lapangan. Ada nilai plusnya Bang ya ketika masyarakat datang ketemu langsung ya. Iya, ketemu langsung. Jadi bisa jadi ada pendekatan-pendekatan emosional begitu. Masyarakat juga itu merasa dihargai. Begitu. Merasa dihargai bahwa memang selain pendekatan kultur juga pemerintah memberikan ruang untuk di bidang pelayanan. Jadi kita memang bagaimana rakyat puas Pak. Kalau ada yang belum puas itu dinamika. Tetapi apa yang kami lakukan ini dengan Polwan, insya Allah ke depan semakin baik. Dan saya maunya Pak bahwa semua desa itu menjadi ada Polwan di malam hari. Ya, ada Polwan di malam hari. Jadi nanti insya Allah saya akan buatkan banner Polwan desa ini, Polwan desa ini. Jadi malam saya ada pelayanan paling tidak 1,5 jam lah di desa. Karena banyak Pak orang dari Makassar itu kalau datang ke sini bahkan dia nyaman. Bahwa kalau saya datang butuh waktu 4 hari, tapi dengan adanya Polwan kadang saya PP. Mengurus akte tanah, jual beli lain. Selesai itu perupakatan. Jadi saya sampaikan bahwa kami di kecamatan tidak ada Pak Pungli. Betul. Di kecamatan mengurus rakyat datang tidak ada pungli-pungli. Bahkan sampai ke bawah sudah sampaikan desa jangan ada pungli-pungli, mulai dari permukaan tanah dan lain lah. Ya, belajarlah dengan ketulusan. Kalau ada yang bayar itu keikhlasan. Keikhlasan kepada yang bekerja. Tapi kalau ada pembayaran Pak melebihi 500 ke atas itu saya anggap kurang baik lah bagi kita. Kasihan rakyat Pak. Ya, tapi kalau ketulusan yang kita berikan, ya layani orang dengan baik. Karena kami yakin mengurus rakyat memang penuh dengan ketulusan. Kita yang pelayan Pak, bukan dilayani lagi. Betul. Kalau dulu kita dilayani, sekarang kita melayani orang. Siang malam, tengah malam, camat Pak siap. Makanya saya punya HP itu on 24 jam. Iya, saya kira begitu Pak. Pak. Ini didorong ke semua desa Bang ya. Nah, tadi juga disebutkan akan didorong juga ke kecamatan-kecamatan yang lain ya. Dan itu sudah dikomunikasikan ke Pak Bupati Bang ya. Ini kan begini, ini kan saya ikuti Laping saya dan salah satu milestone kami di Laping itu adalah melakukan sosialisasi di 6 desa kelurahan. Dan mungkin bulan depan kami sudah jalankan itu untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendukung program ini. Dan mudah-mudahan lurah desa bisa sejalan dengan kita bahwa ini Pak Polwan bisa menjadi barometer pelayanan publik terbaik. Nah, terkait di 10 kecamatan ini nanti kita akan kemarin kan kita di depan penguji ada ibu asisten. Kami minta untuk membackup ini agar betul-betul Bulukumba menjadi kabupaten pelayanan yang baik di 10 kecamatan tergantung pimpinan lah. Ya, kalau kami didukung bahwa ini program harus dibuka di 10 kecamatan. Orang dengar pasti bilang Pak Camat ini membuka lagi ruang untuk pelayanan publik di 10 kecamatan. Tapi kalau kita ingin menjadi pelayan yang baik, buka di malam hari. Apa salahnya misalnya kalau itu hal yang baik? Bagaimana Bung Idya? Tidak salah Pak. Untuk pelayanan yang lebih baik. Lebih baik, Bulukumba juga lebih baik di pelayanan publik. Bisa ada slogan ini. Apa itu Bung? Herlan keren. Oh gitu.
Ini Pak kita dorong terus. Jadi saya orientasi ke pelayanan publik karena saya melihat salah satu keluhan rakyat itu kan dua aja. Jalan dengan pelayanan. Jadi kalau pelayanan sudah bagus pasti yang singgung jalan agak pelan-pelan berkurang. Iya betul. Iya, kalau dari sisi kepemudaan ini Bung Edi, bagaimana Bung Edi Suwandi melihat ini sebagai warga Herlang, bagaimana peran-peran Bancamat ini dalam hal pembinaan kreativitas kepemudaan dan mungkin bisa sering-sering lah soal itu. Saya kasih kewenangan sebelumnya untuk menanyakan ini. Jadi saya sampaikan dulu bahwa beliau ini di kalangan kepemudaan, beliau pertama itu sangat menginspirasi. Yang kedua, beliau sangat memberikan support, dukungan yang besar kepada para pemuda setiap ada kegiatan, ada semacam lomba-lomba keolahragaan. Ya memang dengan dukungan penuh dia harus datang, hadir dalam pembukaan maupun penutupan. Ini yang membuat pemuda-pemuda Herlang lebih sangat sangat suka terhadap kepemimpinan beliau. Termasuk besok mungkin acara penutupan. Termasuk besok. Termasuk besok. Nah kemarin ini kan biasa saya punya 4 agenda. Ada agenda budaya di Guntur, ada peresmian gapura, kemudian ada pesta keluarga, ada panggilan masyarakat. Keempat mungkin diborong Pak saya hadir. Ketiga. Jadi saya besok insya Allah hadir Pak. Karena kemarin pembukaan kita pas ada kegiatan di Makassar. Tetapi terkait dengan program ini, salah satu bukti nyata saya selain aktif mengikuti kegiatan Muspor, memberi dukungan di adik sekalian semua desa. Tahun ini kami juga anggarkan Pak untuk lapangan volleyball dan takraw yang permanen dekat dengan lapangan. Jadi kita jadikan nanti lapangan di volley menjadi ikon olahraga di Kecamatan Herlang. Jadi sekarang dalam tahap penyelesaian. Jadi anak-anak yang punya hobi bakat volleyball ya ke sana saja, takraw ke sana lapangan, main bola ke lapangan. Jadi satu rantai kegiatan di sana nanti. Kita benahi pelan-pelan Pak. Dan bahkan juga kita minta dukungan Pak Desa, Pak Lurah untuk menggenjot perbaikan sarana di bawah. Karena saya lihat begini, ini anak-anak muda kita kan kadang salah langkah. Karena ada ruangnya. Betul. Tapi kalau kita beri ruang kan ada waktu Pak untuk salah langkah. Jadi disiapkan sarana olahraganya, difasilitasi kegiatannya kan kita di Herlang luar biasa. Jadi hampir semua desa punya kegiatan olahraga, volleyball, takraw, bahkan kemarin kita juga di sepak bola ada di tingkat di Makassar. Sayang kita kalah 8 besar Pak, tapi sejarah itu IKB umur 13 itu mengalahkan dari Kendari, dari Sulbar dan beberapa daerah di selatan, dan memang dia kalah dari tim-tim yang sudah berkelas di Makassar kemarin. Karena dia langsung berdelapan Pak dengan gua. Tapi kalahnya juga tipis. Ya jadi ini Pak awal kebangkitan kita bahwa memang pemerintah harus hadir Pak di kegiatan olahraga. Bukan saja mendukung, mensupport, tapi kita harus menyiapkan sarana olahraga yang mereka butuhkan. Dan kita pemimpin tanggap itu. Apa yang mereka butuhkan. Ya kita tanggap. Jadi sama di Bontok Kemase, misalnya ke depan kita dorong untuk pembangunan sarana volleyball. Mulai dana kelurahan, kalau dananya ada, lahannya ada, kita siapkan. Karena sekarang juga ada dana, ada lahan, ada dana. Jadi kita mencari jalan yang sama-sama bagus. Dan tentu ke depan juga Herlang ini, selain kita dorong olahraga, kita juga akan komunikasikan ada kegiatan festival budaya, misalnya lompat sampang, lompat kapal. Dan kita punya, tinggal untuk mendorong Pak ini nggak ada. Kita punya potensi anak muda yang kreatif, kita punya potensi nelayan yang besar. Kenapa kita tidak menjadi barometer kegiatan pantai bahari itu? Di Bulukumban kita Pak paling banyak kapal tak? Betul. Di sektor kecamatan pesisir. Kita punya anggaran yang besar. Tinggal yang mendorong ini nggak ada. Jadi nanti lah insya Allah Pak. Mudahan media Jejak Toko bisa terus berkolaborasi dengan kita. Insya Allah. Apakah tahun depan kita lakukan lomba finisi, lomba sampan di pesisir. Dan itu pernah berjalan. Ya, sebuah Herlang juga punya ikon kegiatan-kegiatan budaya. Dan saya kira banyak kita di Herlang ini. Cuma untuk menggerakkan butuh kolaborasi. Karena kalau cuma 1-2 orang berpikir Pak, betul. Cuma Pak Camat dan media yang berpikir ya susah juga. Jadi memang butuh kolaborasi, perubahan berpikir kita diubah.
Iya, atau ada unek-unek Bung Edi yang sejauh ini mungkin dirasakan atau dialami di kalangan pemuda yang belum tersampaikan ke Bang Camat ini, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Iya, betul ya. Nah, ini juga yang menjadi sedikit kegelisahan di kalangan para orang tua bahwa kalangan pemuda mulai dari remaja, SMP, SMA itu, kalau kita memang tidak memberikan dukungan dengan itu tadi memberikan ruang, taruhlah di olahraga sini dia akan semakin jauh terpuruk dengan pengaruh gadget. Nah, ini pengaruh gadget yang sangat betul-betul merasuki pikiran negatif anak-anak muda kita. Jadi kami ingin Bapak Camat bagaimana memikirkan soal itu. Jangan mudah-mudahan ke depannya ada disediakan ruang untuk anak-anak kita mulai dari SMP anak-anak pelajar ini mulai dari SMP ke SMA untuk ada kegiatan positifnya lah. Seperti itu Pak Camat. Ini kami tambahkan dulu. Ini kan kami sudah coba dengan nilai keagamaan Pak. Jadi kami saya dulu mulai jalan sisir dari nilai keagamaan. Dan kemarin emang saya sudah surati semua sekolah. Salah satu yang kami sampaikan bahwa dengan banyaknya masalah di kalangan generasi muda kita, generasi kita, maka dibawalah agama. Makanya kemarin kita sudah surati dan kita komunikasikan dengan kepala sekolah, pengawas, bahwa mari kita bangun agama di sekolah sebagai benteng Pak. Sekarang ini pasti berjalan. Ada pengajian sarahkan untuk tiap pagi itu kita bangun mental keagamaan kita dengan membaca ayat pendek. Kemudian salat berjamaah di masjid, di masjid terdekat atau di sekolah. Ini Pak sudah jalan sampai ke tingkat SMP. Nah kemudian kami minta sekolah untuk memberikan ruang yang baik bagi generasi muda kita. Jadi perbaikan ekstrakurikuler yang bermanfaat di sekolah. Ini Pak juga kita dorong bersama. Dan memang dalam kebijakan kami kemarin kami juga sampaikan bahwa salah satu penyebab tingginya pernikahan dini itu dari situ. Maka sekarang juga kami minta untuk aktif ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi. Kami sudah lakukan itu. Bahkan tapi ini kan jujur tergantung dari pimpinannya, dari kepala sekolahnya, apakah mereka mendukung program kita. Makanya tahun depan kita akan evaluasi sejauh mana ini Pak program yang kami luncurkan mulai dari pengajian agama, karena saya melihat benteng terbaik untuk menangkal hal negatif adalah agama Pak. Agama dan tentu dukungan orang tua. Jadi saya ambil contoh, saya punya anak 5 nggak main Facebook Pak. Dia boleh pegang HP tapi saya cek tidak ada boleh bermain Facebook. Jadi dia lebih banyak di Instagram promosi-promosi tentang kegiatannya. Nah ini orang tua juga menjadi garda terdepan untuk menjaga anaknya. Jangan sampai anak SD sudah main Facebook Pak. Anak SMP sudah main Facebook. Kalau Facebook dibuka orang tua saja, kalau sudah membuka Facebook oleng-oleng gitu nah. Apalagi di masa pernikahan di perkembangan usia, itu bahaya. Jadi memang berbagai langkah kita lakukan, tapi sebagai camat dalam menangkal ini terkait dengan anak-anak kita, dukungan orang tua yang penting. Pengawasan ketat, kemudian pihak sekolah. Pemerintah memberikan kebijakan dan membawa program Pak. Tapi ini kan program dibantu juga dari bawah. Misalnya program pengajian di sekolah, program pengajian di masyarakat, kemudian program salat berjamaah. Terus kita lakukan. Dan ini Pak kita lakukan di Herlang. Jadi saya itu maghrib berjamaah keliling-keliling ke masjid-masjid. Iya saya lakukan Pak. Bersama dengan BKMT dan KUA. Jadi banyak hal kami lakukan yang kita berikan di Herlang, tapi bentengnya adalah agama. Kalau bukan agama susah juga Pak. Dengan kemajuan zaman sekarang ini, benteng terakhir adalah agama. Itu yang penting. Termasuk harus diberi ruang pemuda untuk berkreativitas begitu ya. Penting Pak. Salah satunya persediaan sarana begitu ya. Sarana olahraga, saya ini memang mendorong. Jadi sama di dana desa kan di sana sudah ada anggaran-anggaran pemudaan. Mulai anggaran Karang Taruna. Nah makanya kita ini sebenarnya di Herlang ini perlu lagi mendorong Karang Taruna tingkat kecamatan, Karang Taruna tingkat desa. Kan akses anggarannya di desa kan di Karang Taruna saja. Selain dengan program pemberdayaan masyarakat. Nah kita dorong terus ini Pak. Kalau kami di kecamatan sudah menyampaikan ke bawah dan bahkan memang
Sekarang memang salah satu hambatan kami karena kecamatan Pak tidak punya anggaran. Jadi kalau kita nyumbang pelan-pelan sedikit-sedikit saja. Tapi yang kita apres ini kan banyak kegiatan kemudian di Herlang. Jadi camat selalu memberikan ruang Pak, mulai dari izin, sarana dan prasarana kegiatan. Dan bahkan di HUT kemarin kan banyak 80% anak muda Pak, yang kita kasih ruang terlibat, dan itu luar biasa. Jadi yang saatnya kita Herlang ini harus kolaborasi dengan pemuda-pemuda yang punya ide gagasan untuk terus berbuat. Jadi kita berikan ruang Pak, bukan saja di desa Pak Edi, kita beri ruang di tingkat kecamatan. Apa yang Anda lakukan, mudah-mudahan ke depan Karang Taruna di tangan anak-anak muda yang bisa pegang. Ya, saya kira ini ke depan kan kita mau ada kegiatan Karang Taruna. Dan itu Pak salah satu organisasi yang sangat dekat dengan pemerintah karena dia pelat merah kayaknya. Kemensos. Anggarannya Pak di sana. Jadi kita banyak Pak, kita pelatihan kemarin banyak anak muda kita dorong. Kita libatkan. Sekarang ini kami juga dorong untuk pengembangan UMKM. Jadi ada di PKK, itu sudah mendata berapa jumlah UMKM di Herlang. Jadi nanti mungkin secara anggaran sudah jelas di sana karena digandeng sama PKK dan Bank BPD kalau saya nggak salah. Saya kira Herlang luar biasa nih. Pelaku-pelaku usaha tinggi Pak, kencang di Herlang. Apalagi ada Koperasi Merah Putih. Ruang anak muda untuk terlibat di dalamnya, baik dalam kepengurusan maupun dalam sektor usaha. Ya makanya saya minta anak muda yang punya usaha ya bergabunglah ke Koperasi Merah Putih. Ya saya kira ini koperasi beda dengan Bundes Pak. Kalau koperasi ini jelas. Saya kira sudah luar biasa Pak di Herlang ini. Dan kita kemarin kecamatan pertama melakukan sosialisasi tentang perangkaran Koperasi Merah Putih di Bulukumba. Dan itu diikuti Pak oleh yang lain. Dan kemarin Pak Wawu yang langsung buka itu. Jadi banyak hal Pak kita lakukan, langkah-langkah strategis, langkah-langkah cepat. Ikut dengan program pimpinan dari atas. Tapi ini Bung, ada yang menarik ini dan belakangan memang jadi isu ini soal pajak ini. Seperti apa sih perkembangan pajak Cam Herlang sejauh ini? Sensitif ini pajak. Bisa dicek di Bapeda bahwa Herlang itu meraih angka 75% di era Saca pertama. Oh begitu ya? Luar biasa. Dan sekarang kan kami target tetap di angka itu. Sekarang sudah beranjak di angka 50%. Kita pelan-pelan benah ini yang kami lakukan di Herlang ini tetap monitoring Pak. Jadi setiap minggu itu dengan kolektor pajak selalu mengevaluasi. Saya meminta kalau ada uang tertinggal langsung store ke bawah ke kabupaten. Dan sekarang Herlang kan di angka 51%. Dan kami kali November. Jadi saya kemarin sudah tanda tangan kolektor siap mundur. Kalau tidak capai target. Apalagi sekarang luar biasa ini Bung ya. Ada tanda tangannya. Ada targetnya. Jadi kapan ada tidak capai target, kita usulkan diberhentikan jadi kolektor. Ini target kita. Dan memang sekarang kan kencang di pajak karena semua desa pakai target 70%. Jadi memang desa harus bekerja karena saya dengar kalau tidak capai 70% maka dana desanya tidak dicairkan. Jadi tambah enak ini karena saya dipres nih kepada desa lurah untuk capai target utamanya desa. Jadi banyak hal yang kalau terkait pajak, tapi kami di kecamatan terus bekerja. Jadi kami sudah bentuk tim kecamatan untuk turun ke bawah melihat mengevaluasi, kemudian kami sudah undang kolektor warning, tidak capai target ya silakan mundur. Tapi itu tergantung lagi desa apakah siap menurunkan kolektornya kalau tidak capai target. Dan enggak kita optimis Herlang tahun ini masih di angka 70 lah. Karena masih banyak, saya cek di desa-desa masih banyak dana yang belum masuk. Tinggal mau di-store Pak. Apalagi makanya saya bilang Herlang ini harus warganya tak pajak. Wajib juga berpajak karena kenapa? Kita pajak kan cuma 2 miliar Pak. Tapi anggaran yang masuk itu 9 kali lipat. Jadi saya bilang sama warga yang ada bertanya, saya malas berpajak karena jalanku. Itu satu sisi Pak. Tapi tahun ini untuk di tengah efisiensi anggaran kita masih dapat anggaran di atas hampir 20 miliar. Anggaran pendidikan kita masih miliaran, anggaran bedah rumah masih ratusan juta. Anggaran bedah bencana yang sekarang sudah berjalan itu luar biasa anggarannya. Itu belum menyentuh perikanan dan lain-lain. Jadi kalau orang berbilang mana uang pajak itu hasilnya. Cuma memang tidak bisa menyentuh yang lain. Yang semua kan. Tapi PIB kita 2 miliar bisa dimasukkan anggaran masih puluhan miliar. Dan kita punya data. Jadi intinya orang Herlang ayolah bayar pajak karena pajak untuk kita juga.
untuk masyarakat di bawah. Ya, jadi kita pelan-pelan. Jadi apa yang anggaran masuk itu kita pelan-pelan melihat mana yang paling dibutuhkan. Kalau jalan kan kita ini menunggu saja Pak, karena ini tengah efisiensi anggaran ini, wah bukan 1 miliar Pak. Jadi kita berdoa saja mudah-mudahan di 2-3 tahun semua tuntas apa yang menjadi keluhan masyarakat kita. Iya. Jadi target di atas 70% itu tetap menjadi target yang harus dituntaskan dengan wajib untuk luar biasa. Iya, dan masuk desa Borong mungkin tempatnya Bung Edi ya. Ini salah Borong juga. Saya kira semua desa punya data kalkulasi Pak, kalkulasi untuk melengkapi heran di angka 70%, dan kita optimis saja. Karena jadi kendala Pak, ini juga selain ini pengaruh demo itu pajak berpengaruh juga di bawah. Oh gitu ya? Iya, pengaruh demo di tempat lain juga sedikit mengganggu kita di bawah. Utamanya bagi kelompok-kelompok yang cerdas lah. Iya, itu digiring-giring juga kembali ke dalam. Padahal dia enggak. Iya, terakhir ini Bang, tadi sempat dikomunikasikan Bung Edi dengan ketua apa tadi itu? Iya. Ketua LPMK. Ternyata ada pemekaran lingkungan di Bontokomas ya. Ini luar biasa ini upaya-upaya Bun Camat ini untuk terus mendekatkan pelayanan ke masyarakat sampai kemudian ada lingkungan yang dimekarkan. Pertimbangannya apa sih Bang? Ini kan program sudah dari tahun 2021. Jadi sudah 3 camat, 3 lurah belum pernah tuntas. Saat kami diberi amanah, saya dengan Pak Dewan menghadap ke Bupati dan saya menghadap ke Pak Sekda, dan saya jelaskan bahwa salah satu ini Bontokomas adalah daerah boleh dikata kurang yang sangat terbelakang Pak, di mana akses layanan cukup jauh, jalan juga yang naik turun gunung, dan itu sangat berbahaya. Keluhan kita, keluhan rakyat antara pesisir dengan daratan. Di pesisir secara ekonomi kan bagus Pak. Desa mereka membutuhkan administrasi pelayanan itu jauh mendaki sampai ke atas, ada 2 kilo. Yang kita tangkap itu dan kami sampaikan ke Pak Bupati dan langsung merespon, Pak Sekda juga langsung merespon, dan Pak Kabak juga luar biasa responnya dengan kita dengan data-data yang ada. Dan ini mungkin pertama Pak di era-eranya Pak Bupati ada pemekaran, pemekaran lingkungan. Jadi kami mekarkan dengan alasan memperdekat pelayanan kepada masyarakat. Dan kemarin kita sudah rapat dan insya Allah bulan tahun ini Pak sudah ada lingkungan baru di sana. Jadi dari 5 lingkungan itu menjadi 6. Dan sekarang mungkin minggu depan tim sudah turun Pak. Ada tim dari pemerintah daerah yang dibentuk Pak Kabak, akademisi akan mengkaji ini. Tapi saya sudah sampaikan bahwa semuanya Pak sudah valid, sudah siap untuk dimekarkan dengan jumlah penduduk yang sama-sama mendukung, kemudian alasan yang logis. Insya Allah Pak, Bontokomas di era saya ada lingkungan baru di kelurahan sana. Dan ini juga mendekatkan pelayanan. Hampir pasti itu Bang ya? Hampir pasti. Saya jamin 85% sudah jadi. Dan datanya sudah lengkap semuanya. Luar biasa Bung Edi ya. Ada tanggapan terkait itu? Saya good job. Sudah ada Pak. Jadi memang ada ruang Pak. Kalau dikerja memang pasti jadi. Kecuali tidak dikerja. Kecuali sebatas dicerita saja. Usulkan tidak dikerja kesana. Jadi memang kita terinspirasi dengan Pak Bupati. Semua yang menjadi baik kita kerja. Dan yang kita cerita saja. Di era saya kerja Pak. Jadi tidak ada ceritanya, langsung eksekusi saja. Dan kita lakukan pendekatan-pendekatan, menyampaikan dengan baik ke atasan. Dan itu 2026 itu sudah fix ya? 25 ini sudah. Oh 25. Karena kalau tim turun minggu depan sudah dirapatkan di bawah, selesai. Kan ini Pak barang sudah di sebelum bulan 8. Kan namanya tim perlu anggaran. Sedangkan anggarannya di pokok kan tidak ada. Makanya diupayakan di anggaran perubahan. Dan saya kira luar biasa. Ini kerja kolaborasi saya, Pak Dewan, dan masyarakat sana, LPMK yang bekerja full. Membackup ini. Guys, beliau ini selain Camat Herlang, dia juga sebagai pelaksana kelurahan di Kelurahan Bontokomas, dan beliau yang paling getol bersama dengan anggota Dewan Bung Kaspul BJ untuk memekarkan lingkungan yang ada di Kelurahan Bontokomas
sebagai bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sebagai pelaksana lurah Bang, apa hal-hal di sana yang perlu dan sangat mendesak untuk kemudian dieksekusi segera selain pemekaran lingkungan ini? Jalan Pak. Di sana memang satu kelurahan kita lagi tidak melihat jalan beraspal kasang itu. Semua sudah rusak. Tapi ini kan dimaklumi bahwa pemerintah daerah kami selalu berjuang Pak untuk merjalankan ini jalan dan tentu dukungan anggota DPRD kita. Dan memang tahun ini memang kita tidak ada anggaran jalan Pak. Dan tahun ini kami juga camat sudah komunikasi ke berbagai kalangan. Dan insya Allah kita tidak menjanji Pak. Tapi dengan niat tulus, dukungan dan kebersamaan, ini Pak jalan akan kita kerjakan. Karena sekarang memang kita mengerjakan yang bencana-bencana yang terjadi 2023 dulu. Ini perlu dibenahi pinggir-pinggirnya. Karena kalau langsung jalan, tidak dikerja pinggirnya sama aja bohong juga. Jadi kita bekerja yang bencana, yang longsor, kemudian kita berpikir dengan jalanan. Ya. Dan itu dikerja tahun ini, Bang. Yang bencana dikerja. Yang bencana. Yang bencana dikerja. Jadi memang kemarin bencana kita besar di Herlan, cuma kan efisiensi anggaran kita dikurangi pelan-pelan lagi. Dan kita maklum Pak, memang negara melakukan efisiensi besar-besaran, jadi bukan kebijakan bupati melakukan efisiensi, bukan camat, tapi negara Pak. Ini kebijakan nasional. Kebijakan nasional. Jadi saya minta masyarakat kita sabar lah. Dan kami yakin kebijakan negara itu akan memberi dampak yang besar terhadap kita semuanya. Dan kita sabar 2-3 tahun ke depan di era Pak Prabowo juga kita akan nikmati apa janji presiden. Pasti kami yakin karena kita optimis Pak. Bahwa di tangan Pak Prabowo negara akan baik. Ya, daerah juga semakin bagus. Ya, tapi inilah perjuangan kita Pak. Pak Bupati itu di tengah efisiensi Pak selalu memikirkan betul Bulukumba. Dan terbukti hari ini Pak kita dapat kemarin bantuan bencana besar. Ya di Herlang. Benda rumah juga tahun ini kita masih dapat bantuan benda rumah untuk di perubahan. Kita sudah usulkan juga. Jadi memang orang selalu lihat jalan Pak. Nggak pernah melihat yang non fisik gitu. Apa visi, apa programnya Pak Camat, programnya Pak Bupati, apa yang kita lakukan. Selalu jalan menjadi indikator pembangunan. Padahal banyak sisi Pak yang kita dapatkan. Orang tidak tahu berapa anggaran pendidikan yang masuk, berapa benda rumah yang masuk, berapa apalagi anggaran bencana yang masuk, perikanan, orang tidak tahu. Yang dia ini cuma jalan ke sana yang panjang 8 km. Tapi kita pelan-pelan benahi. Kalau orang sabar Pak, karena sekarang kita sudah masukkan semuanya. Pak Dewan sudah usulkan, ya 2 dewan kita berjuang juga mati-matian untuk Herlang, kita juga berjuang mati-matian. Ada yang mitra baik untuk bekerja. Saya kira begitu. Jadi tidak ada masalah. Sepanjang dari bawah juga proaktif Pak. Di pemerintah bawah proaktif. Ya untuk mendorong sektor membantu rakyatnya. Jadi saya itu Pak kalau ada informasi surat saya langsung respon Pak cepat. Tidak perlu saya tunggu lama-lama. Ada informasi ke kabupaten, kecamatan, ke desa, saya sampaikan ke desa. Tinggal bagaimana desa merespon dengan bagus, menyampaikan atau tidak. Ini jadi kendala kita. Jadi memang kerja ini pemerintahan butuh ketulusan dan empati hati. Kalau tidak ada empati dari ketulusan susah kita Pak. Ini luar biasa. Pemimpin melayani. Ini bukan pemimpin dilayani. Iya, pemimpin melayani. Ya, selain yang disebutkan tadi, ada sedengar juga tadi sepintas soal pemilihan lingkungan atau apa tadi itu disampaikan itu Bang ya? Iya. Jadi ini kan semua berakhir di bulan Desember. Oh iya. Tapi saya sudah sampaikan kepala lingkungan yang tidak bekerja baik, ya pikir-pikirlah dulu. Waduh. Ke depan kita butuh yang mau bekerja Pak, membantu pemerintah. Saya dibentuk warning Pak. Saya tidak beri rekomendasi kepala lingkungan yang mau maju, dari PBB-nya Pak di bawah 50%. Wah, harus diingat itu ya. Saya tidak beri rekomendasi. Dan siapa yang membantu selama ini itu kita akan berikan ruang. Dan saya tidak pilih keluarga bukan keluarga. Yang penting kita bekerja, siapa saja. Siapa yang bekerja, siapa yang mendukung, siapa yang loyalitas, itu yang penting. Yang kerja. Jadi Desember ini emang agak ramai karena kan ada 2 kelurahan melakukan pemilihan kepala lingkungan. Tentu ada yang sudah selesai 2 periode, ada yang masih mau nyambung.
atau ada yang memang sudah tidak siap jadi kepala lingkungan. Kita sudah interview semuanya. Dan memang yang tidak memperlakukan kerjaan bagus itu menjadi evaluasi lurah. Iya. Jadi memang harus betul-betul orang-orang pekerja di lapangan, mengurus rakyat. Tugas lingkungan kan cuma doji membantu PBB, kebersihan dan lain, edukasi masyarakat. Itu saya tuh. Apalagi kan digaji juga semuanya. Dan salah satu syarat untuk jadi kontestasi kepala lingkungan nanti ya PBB-nya harus di atas target. Dari 50%. Ingat itu. Karena ini Pak yang bisa membantu kecamatan secara umum, membantu lurah juga secara umum. Jadi orang ini harus target Pak. Kan begini, kalau untuk Kamase itu tanuntung selama berpuluh tahun, pajaknya itu kan tidak pernah 50%. Tapi di tahun 2024 itu lebih 50%, ada 60%. Oh, naik, ini naik luar biasa. Setelah kita melihat pergantian beberapa kolektor Pak, dan ternyata itu perempuan cocok jadi kolektor Pak. Saya nih di Herlang 3 kolektor pajak saya tertinggi di Herlang. Dan perempuan. Etos kerjanya memang. Untuk Kamase itu kan cuma 30%. Saya ganti kolektornya jadi 50% lebih, hampir 60. Tanuntung itu sekarang sampai 60% sekarang juga. Luar biasa. Dan perempuan itu Pak, saya keluar pasang kolektor di Tanuntung itu, dipasang sama di sana kan staf saya. Di Macin Pataru tuh perempuan tinggi semuanya. Ada yang capai sampai 100% pernah. Jadi memang pajak itu butuh kepiawaian untuk melihat mana potensi yang bagus dan dikembangkan atau tidak. Jadi intinya begitu Pak. Kalau mau lingkungan masih maju di Periode ya lihat dulu pajaknya Pak. Pajak. Jadi kalau ada partai mau maju RKRT ya bantulah dulu Pak. Kita berikan rekomendasi untuk maju. Luar biasa. Jadi kita pelan-pelan benahi. Jadi kita ini kan tidak selamanya Pak jadi camat, tapi kita inginkan ada kesan, ada legasi legasi begitu ya. Dulu waktu kita jadi pemimpin sini banyak yang kita lakukan Pak. Perubahan karakter, inovasi, dukungan. Yang penting ke rakyat Pak. Ini itu ke rakyat Pak. Kalau ke rakyat ini Pak pulang bawa pisang, bawa ikan, banyak dibawa. Ya mungkin kita sudah sampai di session akhir diskusi kita, mengingat sebenarnya juga ada agenda Bung Edi. Tapi siapa tahu ada hal-hal yang masih mau disampaikan oleh Bung Edi yang mau ditanyakan atau ada saran masukan ke bencana Bung Edi, silakan. Kami terlebih ke saran pemerintah kecamatan. Betul. Terusus pribadi Bapak Camat ini bahwa rajin-rajinlah ke bawah. Rajin-rajinlah ke bawah. Dan semua masyarakat menginginkan dan menginginkan kedatangannya Bapak Camat. Karena di Herlang ini Pak, Bapak Camat ini sudah salah satu tokoh Herlang yang memang merakyat. Jadi mungkin tidak salah ke depan ini sudah ada wacana-wacana, narasi-narasi yang ada di masyarakat bahwa ketika beliau pensiun dari camatnya, dari PSN-nya, dia mungkin bisa melaju ke legislatif. Ini sudah ada wacana dari bawah, dari akar rumput di bawah. Karena dia melihat pribadi dan hubungan emosionalnya ke Bapak semakin baik. Saya kira seperti itu. Luar biasa. Dan saya kira Bung Edi siap backup itu ya. Yang penting pakai 10 manu. Kan bisa berbarengan begitu. Berbarengan. Tinggal mungkin saya di daerah mana basisnya begitu ya. Ke depan Herlang butuh 4 caleg. 4 caleg. Tapi saya tidak berpikir ke sana dulu karena kita masih ASN. Tapi 2 di ini kan sudah bekerja bagus. Tergantung rakyat yang menilai. Tapi paling tidak itu salah satu sarang warga yang mesti dipertimbangkan. Kalau namanya sarang Pak didengar, dipertimbangkan. Tapi saya memang senang Pak ke lapangan. Dan saya juga memang meminta masyarakat Herlang untuk mengkritisi kami. Yang penting Pak elegan kritiknya. Jadi jangan kritik dendam dan sakit hati. Tapi berilah saran ke saya apa yang kita ingin lakukan di Herlang ini. Dulu. Saya terbuka Pak, mau di warkop, mau di mana, enggak apa-apa, di kantor juga, di rumah juga enggak apa-apa. Kan kita ngopi-ngopi nih. Intinya saya juga minta saran, kritikan baik dari media. Pak Edi, kritiklah kita kadang salah. Ada kebijakan, ada kata kita yang kurang baik. Dan saya berterima kasih Pak Enal yang telah membantu kami dalam kegiatan kita. Pak Edi
Istrinya Peri ini Pak luar biasa. Iya betul. Dia juga pejuang tangguh perempuan luar biasa, betul. Saya kira banyak di hal ini Pak anak muda yang potensi. Iya. Iya, luar biasa. Baik, Bung Camat, terima kasih atas waktunya diterima dengan baik di rumah jabatan ini. Ya, mudah-mudahan di lain waktu juga Pak Enel bisa meninggalkan Pak Buan Repo masuk kota. Bagaimana lah yang punya kewenangan untuk itu ya. Kami bekerja saja ya sesuai dengan apa yang menjadi amanah kami. Yang penting Pak bekerja. Betul. Ya, guys, itulah diskusi saya dengan beliau, Bapak Camat Ella, Bapak Andi Pidia Samad. Luar biasa inovasi beliau, luar biasa terobosan beliau, dan memang beliau layak disebut sebagai salah satu tokoh atau sosok pejabat di Bulukumba yang memberikan inspirasi, motivasi buat kita semua untuk berbuat lebih. Saya bersama dengan Bung Edi Iswandi, pemimpin redaksi jejatokoh.com, sangat berterima kasih dan mengapresiasi penerimaan Bung Camat di tempat ini. Bung Edi ya? Siap. Atau masih ada yang mau disampaikan Bung Edi? Sudah full nih. Sudah full. Iya, baik, itulah diskusi saya dengan beliau. Terima kasih. Anda jejatokoh.com, pembaca Jejak Tokoh, dan pemirsa Bulukumba TV, terima kasih atas atensinya sejauh ini. Dan akhirnya jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di-share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.